Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi percepatan investasi Sulawesi Tenggara tahun 2024 pada Selasa 3 Desember 2024. Rapat koordinasi ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Asrun Lio yang hadir mewakili PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 270 peserta dari perwakilan ratusan perusahaan pertambangan, pertanian, Badan Pusat Statistik, DPRD Provinsi, OPD, Bapeda, dan DPM PTSP se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan upaya PTSP memaksimalkan potensi investasi di Sulawesi Tenggara, baik dari sektor pertambangan, pertanian, dan lainnya. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan pencapaian investasi daerah saat ini mencapai 8,32 triliun. Kedepannya pemerintah daerah akan memaksimalkan peran Satgas Percepatan Perizinan agar investasi dapat tumbuh dan bertambah dengan baik. Dengan adanya 10 proyek strategis nasional di Sulawesi Tenggara dengan total nilai rencana investasi sebesar 45,49 triliun rupiah, PSN ini bisa berkontribusi besar dalam membentuk besarnya target investasi di Sulawesi Tenggara ini. Karena sampai saat ini PSN itu belum menunjukkan realisasi investasi yang berarti, sehingga masih kita perlu diskusikan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi pada rapat koordinasi percepatan investasi di Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini. Ada sejumlah perusahaan yang telah underground breaking juga belum melanjutkan pembangunan. Ya, contohnya PT Ceria di Kolaka itu sudah meletakkan batu pertama tahun 2018. Namun sampai saat ini juga belum ada progres. Gitu, ya. Jangan sampai kita hanya hobi untuk groundbreaking saja, ya. Peletakan batu pertama saja. Kepala DPM PTSP Sulawesi Tenggara Parin Ringi mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan upaya penyelesaian permasalahan para pelaku usaha agar kedepannya realisasi kegiatan dapat lebih optimal sesuai dengan harapan. Capaian kegiatan investasi setiap tahun terus naik signifikan melebihi angka target. Realisasi target angka capaian investasi daerah tidak lepas dari hambatan sehingga beberapa poin investasi mengalami kemunduran, baik dari sektor pertambangan, industri logam dasar, bahan logam, tanaman pangan, hingga industri bahan pangan. Tujuan daripada realisasi percepatan investasi ini diharapkan yang pertama dengan target yang diberikan oleh pemerintah daerah dari BKPM yang jumlahnya 2 juta besar, itu diharapkan para investor yang akan masuk di Sulawesi Tenggara, baik itu yang berlebar nama dalam negeri atau asing, untuk lebih mudah ya masuk ke Sumatera dalam investasi. Terus yang kedua, yang sudah ada, yang bahkan yang sudah menjadi proyek strategis nasional, kita dorong untuk cepat melakukan realisasi percepatan investasi seperti pembangunan infrastruktur, ya, penyerapan tenaga kerja, terus pembebasan lahan yang harus menjadi tanggung jawab mereka, dan yang paling utama adalah mempercepat perizinan dasar yang menjadi dasar untuk melakukan kegiatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Minat investasi untuk masuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya melakukan beberapa kegiatan. Tentu yang paling utama adalah perbaikan regulasi. Di dalam regulasi tentu diharapkan ada kemudahan-kemudahan yang seperti sampaikan dari Pak Sekda. Dan regulasi itu juga mungkin ada pemberian insentif kepada para pelaku usaha. Ya, insentif itu bukan cuma misalnya potongan pajak, tetapi perlakuan juga bagian daripada insentif, kan? Seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti segmentasi yang kita buat dalam proyek perubahan PTSP ini bisa menjadi pedoman untuk peningkatan strategi investasi Sulawesi Tenggara untuk di masa-masa yang akan datang. DPM PTSP Sulawesi Tenggara terus berbenah melahirkan terobosan unggulan agar target capaian investasi daerah bisa pulih kembali dengan mengandalkan program unggulan percepatan investasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
Saat ini sudah ada rincian 10 proyek strategi nasional yang nantinya sangat mempengaruhi pencapaian target investasi di Sulawesi Tenggara. Di antaranya VDNI dengan rencana investasi 854,713 miliar rupiah di Kabupaten Konawe dan PT OSS dengan rencana investasi 8,399 triliun rupiah. Tim Liputan Sultra TV melaporkan.